Shalom sahabat Alkitab, marilah kita memulai hari ini dengan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Mazmur pasalnya yang ke-41 ayat 1 sampai dengan 14. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada hari malapetaka. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya, sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau takkan membiarkan dia diserahkan kepada nafsu musuh. Tuhan menolong dia ketika ia terbaring sakit. Kau pulihkan dia sama sekali dari ranjang sakitnya. Aku berkata, Tuhan, kasihanilah aku. Sembuhkanlah aku, sebab terhadap Engkaulah aku berdosa. Musuhku mengatakan yang jahat tentang aku. Kapan ia mati, sehingga namanya lenyap? Orang yang menjenguk berkata dusta. Hatinya menimbun kejahatan, lalu keluar membicarakannya di jalan. Semua orang yang membenciku berbisik tentang aku, sepakat merancang yang jahat terhadap aku. Penyakit mematikan telah menimpa dia. Sekali berbaring, ia takkan bangun lagi. Bahkan sahabat karibku yang kupercayai, yang biasanya makan sehidangan dengan aku, angkat tumit terhadap aku. Tetapi Engkau, ya Tuhan, kasihanilah aku dan tegakkanlah aku, supaya aku membalas mereka. Dengan demikian aku tahu bahwa Engkau berkenan kepadaku apabila musuhku tidak menyoraki aku. Tetapi Engkau menopang aku karena ketulusanku. Engkau menegakkan aku di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Terpujilah Tuhan, Allah Israel, dari dahulu kala sampai selama-lamanya. Amin. Ya, amin. Sahabat Alkitab, bayangkan seseorang yang tengah mendapat vonis mengidap kanker stadium lanjut. Kabar ini tidak hanya mengguncang keluarganya, tetapi juga memicu bisik-bisik di lingkungannya. Ada tetangga yang berkomentar lirih, kasihan, mungkin karena sering stres, kurang menjaga pola makan. Ada yang dengan tega menuduh, hidupnya kurang dekat dengan Tuhan, makanya kena penyakit seperti itu. Pada akhirnya, orang tersebut tidak hanya bergulat dengan sakit fisik, tetapi juga beban mental dari stigma yang menyertainya. Ia merasa sendirian, tak hanya di rumah sakit, tapi juga di tengah komunitas yang mestinya menjadi tempatnya berlindung. Pengalaman seperti ini yang melukai tubuh sekaligus relasi, sesungguhnya bukan fenomena baru. Mazmur pasal yang ke-41 membawa kita melihat bagaimana pemazmur mengalami penderitaan serupa. Sakit fisik yang diperparah oleh luka sosial, stigma, dan pengkhianatan dari orang-orang terdekat. Mazmur ini dimulai dengan deklarasi, berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Ironisnya, pertanyaan ini justru lahir dari pengalaman yang sebaliknya. Pemazmur sedang terpuruk dalam sakit, tapi ia merasakan sepinya perhatian. Ia tidak sedang mengajarkan sebuah teori, melainkan bersaksi dari luka yang nyata. Pemazmur sedang sakit, dan dalam penderitaannya, ia menyadari bahwa sakit jasmani seringkali menarik luka tambahan berupa prasangka sosial. Orang-orang di sekitarnya berbicara, kapan ia mati sehingga namanya lenyap. Dan yang lebih menyakitkan, teman dekatnya yang dahulu biasa makan bersama, kini telah berkhianat. Dalam situasi demikian, pemazmur tidak hanya memohon kesembuhan fisik, tetapi juga memohon agar Tuhan memulihkan kehormatannya di tengah komunitas yang memandangnya hina. Doa permohonan untuk disembuhkan dan pengakuan dosa yang dipanjatkan oleh pemazmur bukanlah berarti bahwa ia mengakui dosa sebagai sebab penyakitnya, tetapi lebih sebagai seruan jujur dari jiwa yang merasa rapuh
dan tertuduh. Doa ini menunjukkan bahwa pemazmur tidak sekedar ingin sembuh secara jasmani, melainkan juga ingin pulih dari trust issue, dari relasi sosial yang telah retak karena stigma. Sebuah permohonan akan pemulihan yang utuh, tubuh, jiwa, dan relasi. Sahabat Alkitab, hingga hari ini kita masih menjumpai pandangan sempit yang menghubungkan penderitaan fisik dengan dosa atau kurangnya iman. Beberapa orang memiliki kecenderungan menghakimi orang sakit. Mereka dianggap kurang menjaga hidupnya atau paling tidak kurang beriman. Padahal tidak semua penderitaan adalah hasil dari kesalahan pribadi. Bahkan ketika memang ada kesalahan, bukan itu yang patut didahulukan untuk dibicarakan di hadapan orang yang sedang menderita. Setiap orang berhak untuk dipandang sebagai pribadi yang utuh, didengarkan tanpa penghakiman, dan dirangkul dengan kasih yang tidak bersyarat. Itulah bentuk kasih yang memulihkan. Di zaman ini, di mana orang lebih mudah memberi komentar daripada mendengarkan, Mazmur pasal yang ke-41 menantang kita untuk kembali menghidupi tugas dan panggilan iman yang dimulai dengan memperhatikan orang lemah. Kita diundang untuk tidak sekedar memberi bantuan, tetapi benar-benar memperhatikan mereka dengan kasih dan kepekaan. Memulihkan martabatnya, bukan hanya jasmaninya. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, ajarilah kami untuk menjadi pribadi yang memperhatikan dan merangkul mereka yang lemah, tanpa menghakimi, tetapi dengan kasih yang memulihkan. Pulihkanlah setiap hati yang terluka, tubuh yang sakit, dan relasi yang retak, agar kami semua boleh merasakan kesembuhan yang utuh di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.